Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, teman-teman semua, di sini kami akan menjelaskan salah satu materi fikih yaitu tentang penjelasan nazar, ta'aruf, khitbah, dan kafa'ah. Teman-teman tahu nggak sih apa itu nazar? Nah, nazar itu adalah janji kepada Allah untuk melakukan suatu kebaikan atau ibadah. Contohnya, jika lulus ujian, aku akan bersedekah. Jika sembuh, aku akan membantu orang lain. Nah, hukum nazar adalah harus ditepati apabila dalam kebaikan dan tidak boleh dilakukan apabila dalam keburukan. Nazar itu wajib ditepati ya teman-teman, nggak boleh ditinggalkan. Nah, kalau nggak ditepati, itu kita harus membayar kafarat atau denda. Nah, kafarat nazar itu jika seseorang tidak mampu atau tidak menepati nazarnya, maka wajib membayar kafarat. Untuk kafarat itu seperti memberi makan orang miskin atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin. Nah, kafarat nazar ini ada dalilnya ya teman-teman. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang bersumpah atau bernazar, kemudian ia melihat yang lebih baik daripada sumpahnya itu, maka hendaklah ia datang kepada yang lebih baik itu dan menebus sumpahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi dari hadis ini jelas ya teman-teman bahwa nazar itu harus kita tepati. Adapun hikmah dari bernazar yaitu melatih tanggung jawab, menambah keimanan dan ketakwaan, membiasakan diri menepati janji, serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ta'aruf adalah proses saling mengenal antara laki-laki dan perempuan yang ditunjukkan untuk mencari pasangan hidup sesuai dengan syariat yang dilakukan dengan niat serius. Adapun tujuan ta'aruf yaitu untuk mengenal lebih dalam sebelum memutuskan, cari kecocokan visi misi dan nilai kehidupan, membangun pondasi hubungan yang halal dan berkah, serta menjaga hati dan kehormatan. Nah, ta'aruf ini tidak asal ta'aruf jumpa-jumpa gitu loh teman-teman. Ternyata ta'aruf itu ada adabnya. Nah, adabnya itu seperti menjaga ucapan, menjaga pandangan, menjaga batasan, jujur dan terbuka, melibatkan keluarga, serta berdoa dan istiqaroh. Kita serahkan hasilnya kepada Allah dan selalu meminta petunjuk agar diberi yang lebih baik gitu ya teman-teman. Nah, selain itu, ternyata ta'aruf ini juga memiliki tata caranya, yaitu seperti niat yang lurus, libatkan keluarga, perantara yang terpercaya, proses pengenalan, evaluasi dan istiqaroh, serta lanjut ke proses berikutnya yaitu khitbah. Adapun hikmah ta'aruf sendiri adalah sebagai sarana perkenalan calon pasangan yang syar'i untuk membangun rumah tangga, menghindari zina dan fitnah, serta mencegah sakit hati karena dilakukan secara terserah, serius, dan melibatkan perantara atau keluarga. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya ya teman-teman, yaitu tentang khitbah. Khitbah adalah proses menyampaikan niat serius untuk menikahi seseorang sesuai syariat Islam. Tujuannya adalah untuk menyiapkan langkah pernikahan yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Nah, teman-teman, ternyata tidak hanya ta'aruf saja yang memiliki adab dan tata caranya. Ternyata khitbah juga memiliki loh. Jadi, apa sih adab khitbah? Nah, adab khitbah itu yang pertama, kita harus niat dan doa. Yang kedua, kita harus mencari informasi yang valid tentang calon pasangan kita. Yang ketiga, kita harus mempersiapkan diri. Yang keempat, kita harus mengobrol lewat perantara ya teman-teman, bukan bertemuan berduaan gitu, itu tidak ya teman-teman, tapi melalui perantara seperti keluarga gitu ya teman-teman. Yang kelima, kita menjaga batasan. Yang keenam, membahas hal-hal penting seperti visi misi hidup, agama, akhlak, keluarga, pendidikan, pekerjaan, dan kewajiban. Yang ketujuh, kita harus saling menghormati keputusan ya teman-teman. Jadi ketika kita ditolak, kita harus menerimanya dengan lapang dada. Nah, yang kedelapan, kita harus memperbanyak doa nih ya, seperti yang pertama tadi. Kita juga harus memperbanyak doa untuk menuju ke akad, ke jenjang yang lebih serius ya teman-teman. Adapun hikmah khitbah yaitu saling mengenal calon pasangan lebih baik, mengetahui karakter dan latar belakang calon, dan memantapkan hati sebelum menikah. Nah, setelah kita membahas tentang khitbah, selanjutnya kita akan membahas kafa'ah. Jadi, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih kafa'ah itu apa? Nah, jadi kafa'ah itu adalah kesepakatan atau keserasian antara calon mempelai pria dan wanita dalam aspek-aspek tertentu yang dapat mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga. Nah, aspek-aspek kafa'ah itu seperti
agama, ilmu dan pendidikan, pekerjaan dan penghasilan, keturunan dan keluarga, akhlak dan kepribadian, serta keadaan sosial dan budaya. Nah, kafa'ah ini juga memiliki tujuan ya teman-teman. Jadi, tujuan dari kafa'ah adalah mewujudkan rumah tangga yang harmonis dan sakinah, mengurangi konflik dari perbedaan yang timbul, menjaga kehormatan dan martabat keluarga kedua belah pihak, serta memudahkan proses adaptasi dan keserasian dalam kehidupan bersama. Jadi, kesimpulan dari materi yang telah kita bahas tadi, nazar, ta'aruf, kitbah, dan kafa'ah, itu merupakan bagian penting dalam ajaran Islam yang berkaitan dengan komitmen, perkenalan, dan persiapan menuju pernikahan. Nazar mengajarkan pentingnya menepati janji kepada Allah, ta'aruf menjadi cara mengenal calon pasangan sesuai syariat, khitbah adalah langkah keseriusan sebelum menikah, sedangkan kafa'ah bertujuan menciptakan kecocokan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Dengan memahami semuanya, diharapkan hubungan dapat dibangun dengan baik, penuh tanggung jawab, dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, seperti dalam Quran Surah An-Nisa ayat 1, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman kepada kita, "Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan daripadanya Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak." Nah, ingat ya teman-teman, tujuan akhir bukan hanya menikah, tetapi membangun keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian materi dari kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangannya, kami memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.